Yang terhormat Bapak Kepala Desa Toyang Hobinya beserta jajaran pemerintah desa, Putri Puyuh para umumnya. Yang terhormat Bapak Rekan Ketua BPD serta anggotanya, dan sama-sama kita muliakan Bapak Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa sadaqa fi kitabihil azizil karim, amma ba'du, akraman wa ta'ziman. Tak tahu ibu ada yang tahu sholawat Jibril? Sholawat Jibril ini adalah sholawat yang dahulu ketika pertama kali berkumandang di surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam mau melamar Dewi Hawa, yang jadi mas kawin maharnya itu adalah sholawat, bukan emas, bukan seperangkat alat sholat, tapi sholawat. Sholawat itu adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah kedatangan tamunya. Tamunya datang bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai tamuku, siapakah engkau dan apa tujuanmu menghadapku?" Tamunya menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah malaikat Jibril." "Membawa kabar apa, wahai Jibril, datang menghadapku?" "Aku memberi kabar, membawa kabar bahagia, akan menggendong, akan mendukung, akan memimpin setiap umatmu yang membaca sholawat kepadamu." Jadi orang yang membaca sholawat nanti akan digendong malaikat Jibril. Ibu mau digendong malaikat Jibril? Mau? Bapak nggak cemburu? Sallallahu ala Muhammad, ini sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Satu kali orang yang membaca sholawat, satu hari satu kali, tambah 2, 3, 4, 10 kali sampai 100 kali, maka di dalam kitab As-Sunatul Kubra, orang yang membaca sholawat 100 kali dalam satu hari akan dimudahkan urusan hidupnya. Amin. Akan dilancarkan rezekinya, akan diberikan kesehatan hidupnya, berkah hidupnya, diberikan putra putri yang soleh dan solehah. Ini berkahnya sholawat. Maka jangan putus sholawat kita kepada Nabi. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah sudah, sholawat kepada Nabi sudah. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah. Doa yang termasyhur di bulan Rajab ini tanggal berapa? Tuh, Rajab 28, 29, 29 berapa? 29 Rajab. Artinya malam ini terakhir Rajab 30, besok masih ada satu hari. Mumpung masih kita berada di dalam bulan Rajab, maksimalkan waktu Rajab ini. Inna Rajab lil istighfari lil dzunub. Rajab adalah bulan untuk perbanyak membaca istighfar.
beristighfar dan berdoa kepada Allah. Doa bulan Rajab hafal? Sikit. Yuk coba. Allahumma. Yuk Allahumma. Ayo lanjut dong. Allahumma. Mohon maaf Pak, saya kalau ngaji senangnya lari-lari seperti ini. Dan saya senangnya ngobrol sama ibu-ibu Pak. Saya kalau ngaji di mana-mana tempat senangnya ngobrol sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini kalau tidak diajak ngobrol saya khawatir Pak. Ya Allahumma. Ayo Pak. Allahumma barik lana fi ulangi. Allahumma barik lana fi itu doa makan tuh. Itu nanti kalau ada. Kalau ada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Roma apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Apa? Allah. Kalau sekarang sudah tidak ada berperang lagi, jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada perkelahian, perselisihan. Kalaupun ada, segera bermaaf-maafan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Setuju? Setuju? Mungkin barangkali Pak, di antara kita ada yang tersinggung dalam perkataan, salah dalam tingkah laku. Sebelum Ramadan nanti selesaikan permasalahan itu. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang dulu memberikan, mengantar satu mangkok bubur kacang, buburnya sudah habis, mangkoknya tak terpulang sampai sekarang. Ada. Sebelum Ramadan tiba, segera selesaikan, karena itu akan menghalang-halangi ibadah Ramadan kita. Ini kadang bubur kacangnya dah habis, mangkoknya sampai pulang sampai sekarang. Nah, ini Rajab, bulan istimewa, mempersiapkan diri kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ada peristiwa penting juga terjadi ketika bulan Rajab, yaitu diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Di Madinah, Palestina, Yerusalem dulu. Rasulullah diperjalankan dalam waktu yang sangat singkat. Tadi di awal muqaddimah, qari kita juga membacakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Isra itu artinya jalan malam. Diperjalankan seorang hamba Allah yang diakui oleh Allah, yaitu Rasulullah, bi'abdihi, hamba. Kapan diperjalankan? Lailan, di malam. Di malam hari. Jadi Isra itu artinya jalan malam. Kalau ada bapak-bapak nanti malam kok jalan keluar pergi ke dan cari rokok, itu namanya ditanya mana bang? Isra, jalan malam. Ini Isra perjalanan mendatar, Mi'raj perjalanan naik. Jadi Mi'raj itu artinya naik. Jadi nanti di rumah ibu bolehlah dites pakai bahasa Mi'raj. Bang, tak Mi'raj. Bang, tak naik. Naik kemana? Naik kemana? Naik ke rumah. Naik ke rumah. Mi'raj naik.
Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik kembali menghadap Allah sampai di Baitul Ma'mur. Sebelum menghadap Allah, Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Jibril, datang ke neraka. Mohon maaf, melihat di neraka itu ada sekelompok manusia. Ada sekelompok manusia dari golongan Hah? Ada sekelompok manusia dari golongan perempuan. Kan betul? Tapi tidak kuat jawabnya. Bu, dari kelompok perempuan. Apakah laki-laki tidak ada? Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu kok kebanyakan perempuan sebagai penghuni neraka? Apakah laki-laki tidak ada? Tidak, kata Jibril. Tidak sedikit juga. Banyak juga Pak, rupanya orang laki-laki. Tapi kenapa kebanyakan perempuan di sana? Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kenapa kok kebanyakan di situ penghuni nerakanya adalah golongan perempuan? Karena perempuan ini selalu tersandung dua dosa. Jadi maaf Pak, saya ngajinya itu ibu-ibu dulu, bapak-bapak nanti kesian. Kalau memang selalunya Pak dalam rumah tangga ibu-ibu kita dulu kan. Kalau kita tuh nomor sekian, kita kesian. Buktinya tengok pakaian. Ibu bisa punya pakaian 17, bapak cuma satu pasang baju. Ibu jilbab ganti-ganti, kita Pak peci satu itu kan dipakai 5 tahun sehabis-habis. Coba kalau dicek nanti Pak di lemari di rumah itu Pak banyak baju ibu dengan baju bapak. Meskipun masih kurang lagi, ada besok tukang kreditan lewat bank, kredit lah bang baju bang, kredit lah karpet bang, kredit lah kursi bang. Ya begitu Bu. Betul? Iya. Astagfirullah. Ditanya kenapa kok kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan wanita? Tersandung dua dosa. Dosa apa? Yang pertama, perempuan sulit untuk menjaga lisan atau tidak menjaga lisan. Yang kedua, tidak menjaga kehormatan. Berapa? 2. Tidak menjaga lisan. Biasanya yang banyak disebut bapak-bapak. Saya pikir orang selatan yang rupanya sini juga sama. Kenapa tidak bisa menjaga lisan? Banyak komentar daripada bersyukur. Betul? Betul? Salah. Betul. Yang betul banyak bersyukur, tidak komentar. Ini banyak komentar, kurang bersyukur. Betul? Banyak komentar bagaimana? Contoh, ini contoh saya ambil contoh di saat panjang tidak di sini. Dapat undangan, Pak. Dapat undangan itu biasanya terima kasih atau ada komentarnya. Kalau di sini terima kasih, alhamdulillah. Kalau di selat panjang itu dapat undangan bukan terima kasih, tapi dikomentari. Itu salah undangan TV semacam daun batu. Itu di selat panjang. Di sini saya yakin tidak ada. Ya betul. Akan melihat dari model ibu-ibu di sini itu ahlul jannah, Pak. Modelnya ibu-ibu penghuni surga semua ini. Kalau mendengar surga semangatnya sampai jam berapa? Sampai asar jam 5. Sampai asar nanti. Saya jam 9 pulang nanti. Nah, karena nanti saya harus pulang, Bapak Ibu mohon maaf nanti jam babak asar saya langsung gerak ke Selat Panjang. Karena besok pagi harus di Bantar, sorenya di Pelayan, besok lusanya di Penyangkut. Ini bukan promosi, tapi informasi betapa larisnya saya. Saya baru pulang dari Tanjung Gadan, lanjut di Istiqomah Al-Air. Tadi malam di Rintis, pagi ini berangkat di sini, sorenya di sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah. Dah. Cukupkah ketika Rasulullah bertemu dengan golongan wanita di sana ditanya dosa apa karena tidak menjaga lisan? Yang pertama dapat kartu undangan, dia komentar besok
besok berangkat undangan itu loh dikomentari juga. Apa komentarnya? Begitu sampai di tempat undangan, setelah selesai salam-salaman, kemudian menuju tempat hidangan. Kalau sudah di tempat hidangan, yang pertama kali diambil tidak apa, karena itu tujuannya. Loh iya Bu, loh kita mau berangkat undangan itu wajib hukumnya, kok mau makan sunnah hukumnya. Coba, berangkat undangan wajib, makan itu sunnah. Jadi semakin banyak makan, semakin banyak. Kalau bisa dibersihkan, habiskan. Kalau ada yang tanya apa dihabiskan, kebersihan sebagian. Ini kelewatan. Nah, begitu main nasi, dikautnya nasi dikomentari juga. Apa komentarnya? Nasi itu enggak. Modelnya macamnya biasa. Dikomentari Pak jangan kalau nasi ini keras. Geser sedikit ngambil lauk, sambal dendeng diambil, dendeng tahu, daging yang diiris tipis-tipis. Ini yang dikomentari Pak. Apa komentarnya? Dendeng tipis makan daun. Saya batin tuh, karena saya pernah menjumpai yang model seperti ini, tidak di sini aja. Saya di dekatnya. Dendeng itu lo komentarnya apa? Dendeng tipis makan daun. Saya batin dalam hati. Yang namanya dendeng itu yang tipis, kalau tebal tak masak ya keras macam nasi. Ya Allah, sudahkah cukup sampai di situ komentarnya? Belum. Ini terjadi dosa-dosa yang seperti inilah yang akan menyeret kelihatannya sepele, tapi di persidangan Allah ini bisa menarik dan menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Geser sedikit, dia duduk mau makan itu, tinggal mau makan saja, melihat dua mempelai duduk bersanding, itu pun dikomentari. Apa komentarnya? Enggak budak ini pula tak cantik budak ini. Kalau tak kesulit budak ini cantik. Kalau kesulit tak cantik, anda ni malu pakai ini. Andanya kenal. Ada yang model seperti ini Bu? Ada. Orangnya datang. Kelihatannya sepele Pak. Kelihatannya sepele. Cukup sampai di situ belum. Pulang sampai rumah, nanti sore mau belanja ada kedai, ketemu dengan jiran tetangga, sempat lagi bercerita. Apa ceritanya? Dicoleknya. Ya kami datang ke Pak Hasid. Pak Hasid ini. Datang dan ke Pak Hasid. Datang Rahman. Ini kenapa berkat ya? Berkat ditanya. Dapat dek, apa sih berkat? Berkat dapat isi telur wajib. Ini dapat berkat dapat apa isi mimi ajunya? Ada Bu yang kira-kira seperti itu? Ada. Orangnya datang. Inna rajab lil istighfar lidan zulub. Rajab adalah bulan untuk perbanyak istighfar. Jika ada kita tersandung dengan permasalahan dosa seperti itu, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal. Cukup cerita itu dosa. Belum selesai dosa ini beruntun sampai nanti dulu ketemu dengan jiran sebelah lagi, dia cerita lagi. Jangan terpakai nasi itu itu makan apa? Kami tak makan nasi, tak makan apa? Makan soto. Aku tak makan nasi, nasi keras. Jadi makan apa? Makan soto. Aku hasil soto masih. Ya Allah. Nah ini dosa-dosa seperti ini kalau kita lihat dari sudut
sudut pandang ilmu tauhid, kalau kita ngajinya agak dalam sedikit aja, nggak usah terlalu dalam, nanti tak timbul. Jadi agak tingkat sedikit. Sebelum kita minta maaf kepada yang punya hajatan, sebelum kita minta maaf kepada Pak Nasir, sebelum kita minta maaf, ini dosa kita tidak diampuni oleh Allah, doa kita tidak dikabulkan, tidak. Cuma perkara tadi umpat-umpat, komentar-komentar. Sebelum kita minta maaf kepada yang punya hajatan, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ngeri tidak? Itu kalau doa kita tak dikabulkan, dosa kita tidak diampuni, selesai kan kita. Wassalamualaikum jawabnya. Iya coba. Kalau dosa sudah tidak ampuni, doa tidak dikabulkan, apa lagi yang kita harapkan? Kalau dosa kita kepada Allah, amanlah kita. Minta ampun kepada Allah, bertobat, tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi dosa kita kepada sesama, sebelum mendapatkan maaf dari yang punya hajatan, yang kita zalimi, maka dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Jadi macam-macam kalau sudah terlanjur Pak Ustaz minta maaf, tapi siapa yang berani datang ke rumah yang punya hajatan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ngapa? Anu Kak kami nak minta maaf ngapa? Ayo kami mengumpat Kak kakak dulu ya pun itu acara Kak. Umpat apa? Kasih Pak kelas. Misunya masih. Ada yang berani tak kira-kira? Ada? Tak ada. Jadi bagaimana nanti kalau tak ada ini? Minta maafnya kapan? Tunggu hari raya. Kalau panjang minggu sekali, kalau hari Jumat saja. Ada yang kebagian sehari semalam 2 kali, maghrib sama isya. Kalau ada yang maghrib sama isya, mohon maaf ini sholatnya orang demam. Kalau sholatnya orang demam yang isya sama maghrib. Kan 5 waktu tadi. Tapi prakteknya kok ada yang cuma 2 waktu, maghrib sama